Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah perancangan basis data akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Data Warehouse. Sebelum mulai, izinkan saya memperkenalkan saya dengan anggota tim. Yang pertama ada Mustafa Daniloya, lalu ada Muhammad Fahri Rafisah, lalu ada Rafli Fatailah, lalu dari Anggora Saputra, lalu ada saya sendiri yaitu Zulenda Saputra. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Rila Anggoro. Untuk Rila Anggoro dipersilakan. Oke, kita mulai dari pengertian data warehouse. Apa sih itu data warehouse? Jadi menurut bahasa atau secara bahasa, warehouse itu adalah gudang, yang berarti tempat menyimpan barang bekas atau barang lama, atau bisa juga disebut dengan gudang data. Nah, dalam definisi yang paling sederhananya adalah data warehouse itu sebagai tempat kumpulan data, baik itu data historis ataupun data lama, yang dibuat untuk mendukung pengambilan keputusan. Dengan definisi ini berarti kita berfokus pada hal-hal yang mendasar dan mengabaikan data warehouse yang lainnya, tetapi tidak perlu atau tidak terlalu memberikan kontribusi yang penting, tetapi memiliki karakter-karakter berorientasi subjek, berintegrasi, time variant atau time series, non-volatil atau bersifat tetap selamanya, yang berfungsi untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajemen. Baik, berikutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan serta proses utama dari data warehouse itu sendiri. Pertama yaitu tujuan utamanya ialah untuk menyatukan data yang beragam ke dalam sebuah tempat penyimpanan, di mana pengguna dapat dengan mudah menjalankan query, pencarian data, menghasilkan laporan, dan melakukan analisis. Salah satu keuntungan yang diperoleh dari keberadaan data warehouse ialah dapat meningkatkan efektivitas pembuatan keputusan. Pelajar Sana 2008. Selanjutnya, yaitu proses utama dari data warehouse. Di sini ada 5 tahap dari proses utama data warehouse, yaitu yang pertama, data diimpor dari berbagai sumber data internal maupun eksternal. Yang kedua, data di clean set atau dibersihkan dan diorganisir secara konsisten sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, data di load atau diekspor atau dimasukkan ke data warehouse enterprise, atau data di load ekspor dimasukkan ke data mart. Yang keempat, tidak diinginkan data mart dibuat sebagai subset atau bagian dari EDW atau enterprise data warehouse, atau data mart disatukan menjadi EDW. Yang kelima, analisa dilakukan ketika diperlukan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik data warehouse. Yang pertama itu ada menyeluruh dan terangkum atau integrated. Maksudnya itu data warehouse dapat menyimpan data yang berasal dari sumber data yang berbeda ke dalam suatu format yang konsisten dan saling terintegrasi satu sama lainnya. Lalu yang kedua ada historis atau time varying, yaitu elemen waktu pada data warehouse harus jelas untuk menjaga kevalidan data pada rentang waktu tertentu demi kepentingan analisis data secara periodik. Lalu yang ketiga itu ada non-volatile atau statis. Maksudnya itu data yang ada pada data warehouse tidak dapat diperbarui atau diupdate, tetapi hanya dapat di-refresh dari data operasional atau sumber data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Lalu ada subject oriented atau terorganisasi menurut topik analisa, yaitu yang berarti dalam desain sistem untuk menganalisis didasari oleh subjek tertentu yang berkaitan dengan organisasi. Lalu kemudian ada ditunjukkan untuk memakai bisnis sebagai pendukung pengambilan keputusan. Lalu update secara happen only
lalu ada volume data amat besar atau terakumulasi, lalu ada periode update yang terjadwal sesuai dengan siklus bisnis, lalu harus dipisahkan dari data operasional. Alasan skemanya yaitu karena struktur dan definisi data berbeda dengan OLTP. Lalu alasan kinerja karena pemrosesan query OLAP yang intensif dapat membebani OLTP. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rafli. Rafli, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai skema data warehouse. Perkenalkan, nama saya Raffi Fatahillah dengan NIM 19115003551 begitu ya. Saya akan membahas ini skema data warehouse ini pertama dengan adanya star skema begitu ya. Kedua adanya snowflake skema dan yang ketiga adalah fake constellation skema. Saya akan langsung lanjut saja. Pertama, skala star skema ini saya akan membahas skema ini sendiri memiliki tabel fakta ya di tengah begitu ya. Lalu diikuti dengan tabel-tabel lainnya yang biasa disebut dengan tabel dimensi begitu. Jadi bisa dilihat di sini untuk tabel faktanya di sini yang warna-warni yaitu kumpulan dari tabel-tabel dimensi yang di sekelilingnya. Dan ini biasanya membentuk seperti bintang begitu ya. Jadi disebut dengan star skema begitu. Dan untuk tabel ini untuk star skema ini tidak memerlukan normalisasi ya. Jadi hanya begini saja, jadi lebih sederhana gitu ya. Saya akan langsung lanjut ke kelebihan dan kekurangan star skema. Pertama, cenderung mudah dipahami karena modelnya lebih sederhana. Ini sudah jelas ya. Lalu kedua, memudahkan mencari karena sederhananya melihat step by step. Sudah jelas, ini bisa lihat langsung isinya itu seperti apa begitu ya, karena kesederhanaannya. Proses query lebih cepat ya, sudah jelas ya, karena tabelnya hanya sederhana, cuman begini saja begitu ya, jadi tidak seperti yang lain. Jadi proses query-nya juga lebih cepat. Pertama, kekurangannya ini ukuran data lebih besar. Kenapa? Karena di sini adanya perulangan data ya yang disimpan ulang begitu. Jadi untuk star skema ini adanya pengalaman penyimpanan data. Yang kedua, maintenance dan update lebih sulit ya, sudah jelas ya. Karena di sini kita harus membuka tabel dimensi lagi, ya jelas kita harus membuka tabel-tabel lain untuk mengubah hanya satu tabel saja. Jadi ini akan lebih sulit untuk data-data di maintenance atau di update. Yang kedua ada snowflake skema. Snowflake skema ini ialah lanjutan ya, kalau menurut saya lanjutan dari star skema, yaitu star skema yang dilakukan normalisasi begitu ya. Jadi bentuknya akan hampir mirip dengan star skema, tapi di sini dia tabel dimensinya melakukan normalisasi begitu. Jadi akan banyak gitu ya ke pinggir-pinggirnya seperti snowflake atau seperti butiran-butiran salju begitu ya. Jadi kalau di sini dilakukannya normalisasi, itu karena perbedaannya dari star dan snowflake gitu ya. Lalu ini kelebihan dan kekurangan snowflake skema. Kelebihannya pertama, ukuran data kecil, tempat penyimpanan. Nah, ini tidak memerlukan ini ya penyimpanan ulang begitu. Jadi hanya begitu saja. Yang ada di normalisasi juga penyimpanan ya real di normalisasi, tidak ada pengulangan begitu ya. Lalu yang kedua, lebih mudah dilakukan maintenance update. Sudah jelas ya, karena ini ada data normalisasi. Jadi yang sudah dinormalisasi ya kita langsung melakukan update di situ, tidak perlu membuka tabel dimensi lagi. Lalu proses query lebih cepat. Mungkin ini akan lebih cepat dari lebih lambat mungkin dari star skema begitu ya. Tapi ini masih termasuk cepat ya untuk skema yang ini dari skema yang selanjutnya. Lalu yang ketiga, untuk kekurangannya cenderung lebih sulit dipahami. Kenapa? Karena nanti akan seperti snowflake ya, akan menggumpal seperti itu data-datanya karena adanya normalisasi yang sangat banyak dari tabel dimensi begitu. Lalu yang kedua, di sini mencari data yang dibutuhkan karena strukturnya cabang-cabang ya, sudah jelas ya. Jadi akan lebih sulit mencari datanya, tapi kalau misalnya kita memang sudah memahami ya ini akan lebih mudah daripada star skema begitu pengerjaannya. Lalu di sini selanjutnya ada fake constellation atau galaksi ya, galaksi skema.
Nah, di sini sebenarnya saya melihatnya akan sama saja ya dengan start skema dengan Snowflake saja, tapi perbedaannya di sini dia mempunyai tabel fakta yang di tengah ini atau intinya ini memiliki tabel fakta lebih dari satu, begitu. Jadi dengan adanya tabel fakta lebih dari satu ini akan membuat si Snowflake atau si starnya ini akan lebih banyak lagi, dan ini akan menggunduk-gunduk begitu ya datanya ya. Jadi akan lebih sulit dipahami gitu ya untuk pemahaman di awal skema gitu ya. Saya akan membahas selanjutnya ke kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya ini pertama memiliki efek tabel lebih dari satu. Ini sudah jelas ya, memiliki efek tabel lebih satu. Yang kedua sangat fleksibel. Jadi fleksibelnya di sini memang melihat dari segi kebutuhannya bisa ditujukan atau dikonsentrasikan pada satu tabel fakta saja begitu, atau dikonsentrasikan dengan tabel fakta yang lain begitu ya, karena memiliki satu atau lebih dari tabel fakta yang lain ya itu. Lalu yang kekurangan terlalu kompleks ya, memang terlihatnya sudah terlalu kompleks ya di sini ya. Jadi terlalu sulit lah, kesulitan mengatur penggunaan support sudah jelas, lalu memiliki agregasi yang berpertimbangan. Ini juga sudah jelas ya, untuk variabel sendiri akan sulit menentukan variabel yang dianggap efektif ya atau efisien dalam penggunaan tabel fakta gitu. Jadi kita juga memerlukan waktu lebih untuk memiliki variabel agregasinya. Dan keempat membutuhkan multiple SQL statement, ya ini di query-nya juga membutuhkan multiple juga ya, karena memiliki tabel fakta yang lebih dari satu gitu ya kurang lebih. Dari saya terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penjelasannya Raffi. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Dewa. Untuk Dewa dipersilakan. Terima kasih banyak waktu dan tempatnya. Saya Muhammad Fahri Rabibsyah ingin menjelaskan perihal studi kasus dan penyelesaiannya. Studi kasus yang kita ambil adalah analis permintaan dan studi siswa ini lebih condong pada data mining. Di sekilas akan dibahas data warehouse. Baik, pertama mendeskripsikan data yang digunakan. Data yang digunakan berasal dari proses registrasi siswa, perhitungan nilai siswa, dan record akademik siswa. Setelah itu kita analis atribut, melakukan analisis terhadap record akademik siswa untuk menentukan atribut yang akan digunakan dalam membangun data warehouse, sehingga kita betul-betul memilih yang lebih efisien untuk memilih atribut-atribut yang ada sesuai pada target kita. Lalu selanjutnya data pre-processing mendeskripsikan proses yang terkait dengan pengumpulan data yang akan digunakan untuk membangun data warehouse. Penggunaan teknik data mining, proses tersebut juga meliputi data cleaning, data integration, dan data transformation, dan data reduction. Lalu setelah itu mendesain dan membangun data warehouse. Untuk mendesain data warehouse itu telah disampaikan sebelum-sebelumnya. Karena itu pada tahap desain dan data warehouse ini juga termasuk di dalam mendesain arsitektur data warehouse, merancang sumber data dimensional, data modeling dalam bentuk star schema. Baik, lalu kita merencanakan sumber datanya tadi yaitu dari registrasi siswa dan perhitungan nilai siswa dari record akademiknya. Lalu dimensional modeling. Skema yang digunakan untuk membuat data model adalah star schema, di mana terdapat satu fact table dan beberapa dimensional table. Menggunakan star schema memungkinkan menganalisis data dari berbagai dimensi. Fact table merupakan table yang digunakan untuk menghubungkan data yang terkait digunakan dalam aktivitas evaluasi akademik siswa. Dimension tabel adalah tabel yang berisi data yang menampilkan pandangan dari berbagai sudut pandang. Dengan adanya dimension table memungkinkan untuk membuat laporan yang bersifat dinamis dari berbagai sudut pandang, sehingga ini akan membentuk efisiensi analisa sehingga sesuai dengan target yang kita inginkan.
Baik, lalu lanjut ke mining data. Ini akan sejelas kita bahas karena kita lebih merujuk pada studi kasusnya. Untuk mining data ini, teknik data mining yang digunakan untuk menjawab kasus ditulis ini adalah classification and association rules. Classification digunakan untuk memprediksikan suatu kategori class label, discrete atau nominal, dengan mengklasifikasikan data berdasarkan training set dan value class label. Pada atribut yang digunakan untuk mengklasifikasikan data yang baru menggunakan teknik classification and association rules, dapat dilihat kelompok siswa dan pola yang ada terkait dengan minat program peminatan studi siswa. Lalu lanjut ke slide selanjutnya dengan modeling data mining. Nah, ini lebih sekilas dan lebih dipersingkat untuk ini karena ini merujuk lebih ke data mining. Membuat model data mining yang terkait dengan informasi yang dibutuhkan dan karakter data yang ada pada data warehouse. Program peminatan yang digunakan pada tulisan ini adalah program peminatan yang ada di jurusan System Information, terdiri atas Corporate IC, e-business, Business Intelligence, dan Applet Database. Data yang digunakan adalah data akademik siswa yang memiliki IPK lebih besar dari atau sama dengan 2,75 yang diperoleh oleh siswa yang berhasil di dalam studinya terkait dengan program peminatan yang dipilihnya. Karakteristik data yang digunakan pada proses data mining dapat dilihat pada tabel 1. Dari data tersebut kemudian dicari relasi antara nilai yang dicapai dari tiap mata kuliah yang merupakan persyaratan tiap program peminatan. Program peminatan yang dipilih berfungsi sebagai output dan nilai tiap mata kuliah bersyarat sebagai input. Baik, berdasarkan pola yang ada di samping terlihat karakteristik bahwa jika nilai yang didapat untuk mata kuliah Introduce to Database System A dan Programming A, maka siswa cenderung untuk memilih program peminatan Applet Database. Sedangkan siswa yang memiliki nilai mata kuliah Introduce to Database System C dan Programming C cenderung memilih program peminatan CIS atau EBIS. Hal ini didukung juga bahwa mata kuliah Introduce to Database dan Programming terkait erat dengan program peminatan Applet Database. Siswa yang memiliki nilai mata kuliah Information System Analysis and Design A dan Programming 2C lebih condong memilih program peminatan EBIS. Hal ini didukung juga bahwa mata kuliah Information System Analysis dan Design terkait erat dengan program peminatan EBIS. Hal ini yang apa-apa yang ada di sini ini merujuk pada paper sebelumnya dan referensi-referensi lain. Lalu mungkin kesimpulannya akan diambil oleh Zulian Saputra. Dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk slide terakhir ini yaitu kesimpulan. Data warehouse adalah tempat kumpulan data yang dibuat untuk mendukung pengambilan keputusan. Data warehouse mempunyai tujuan untuk menyatukan data yang beragam ke dalam suatu tempat penyimpanan agar menjadi lebih mudah. Untuk proses utama melakukan data warehouse yaitu mulai dari mengimport seperti yang tadi dijelaskan sampai dengan menganalisa. Lalu data warehouse mempunyai karakteristik diantaranya yang pertama itu ada integrated, time varying, non-volatile, subject oriented dan sebagainya seperti yang dijelaskan tadi. Lalu data warehouse mempunyai beberapa skema, diantaranya itu seperti star scheme, snowflake scheme, constellation scheme atau galaxy scheme. Yang ketiga, scheme tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.